Inilah momen saat tim PJR di Lantas Polda Jawa Timur membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di Jalan Kutai, Surabaya. Momen ini terjadi saat tim PJR tengah mengawal Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dengan adanya ibu yang akan melahirkan, tim PJR terpaksa meninggalkan tugas mengawal gubernur dan terlebih dahulu mengantarkan seorang ibu yang akan melahirkan ke rumah sakit terdekat. Akhirnya kami berhenti turun menolong beliaunya, lanjut membawa ke rumah sakit untuk Ibu Gubernur Jatim, lanjut jalan sendiri tanpa pengawalan, lanjut ke Menganti Gresik. Sedangkan saya melanjutkan membawa ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan ibu dan anak yang sedang dilahirkan di pinggir jalan tersebut. Ibu yang akan melahirkan diketahui bernama Sinta Bella, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya. Gubernur Jawa Timur disebut-sebut sempat menemui ibu yang akan melahirkan tersebut sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur PT Wahana Adiawarna Menas Erwin Johansyah terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Malam dengan menaiki minibus hitam. Saat turun dari mobil, Menas terlihat mengenakan jaket biru, masker putih, dan bersendal. Dengan pengawalan petugas, Menas langsung digiring menuju lantai 2 KPK guna menjalani pemeriksaan. Penangkapan tersebut terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA yang menyeret ex-sekretaris MA Hasbi Hasan. Benar bahwa pada hari ini KPK melakukan penangkapan terhadap saudara Menas Erwin Johansyah, yaitu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Penangkapan ini dilakukan mengingat yang bersangkutan sudah 2 kali tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan. Seorang remaja perempuan di kota Makassar, Sulawesi Selatan menangis menjadi sasaran terkena panah yang dilepaskan pelaku tawuran. Anak panah tertancap di leher belakang korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Remaja tersebut terkena busur panah saat melintas di lokasi tawuran di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Tidak hanya remaja, seorang ibu rumah tangga turut terkena busur panah di kakinya. Warga dengan cepat membantu korban. Tawuran terjadi antar 2 kelompok warga di kawasan Layang dan Lembo pada Senin malam. Tim gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polres Makassar turun ke lokasi untuk meredam aksi tawuran. 2 kelompok saling serang dengan menggunakan batu, petasan, busur panah, dan bom molotov. Kapolres Tabes Kota Makassar, Kombes Pol Arya Perdana melalui pesan singkat menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk memperkuat personel di titik rawan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Viral, seorang remaja Sultan Fahriza menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Motif keributan ini diketahui selisih paham antara pelaku dan korban, di mana korban yang saat itu hendak melerai keributan lain. Merasa pelaku hendak ikut keributan, korban akhirnya menjadi sasaran para pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang. Tak terima atas kejadian itu, korban melaporkan ke polisi atas aksi pengeroyokan yang terjadi pada dirinya, dan korban mengalami luka lebam di dada dan kepala. Apa ngelerai kan? Tapi aku malah dikeroyok. Gong berapa yang ngeroyok gitu? Ngeroyok tuh 5-7. Dari pengeroyokan itu mengalami apa gitu, Dek? Aku pingsan, terus benjol di kaki, benjol di kepala, dada memar.
Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang untuk pelaku masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pedagang kerupuk di Tangerang Selatan, Banten dilarikan ke rumah sakit akibat ditikam oleh sesama pedagang. Penikaman terjadi karena pelaku tak terima ada saingan dalam berjualan. Unit Reskrim Polsek Serpong membekuk Alpiansa alias Jack di kontrakannya di Pinang, Tangerang. Jack ditangkap lantaran telah menikam seorang pedagang saat sedang berjualan di perempatan Gading Serpong. Dari pengakuan pelaku, ia tega menikam korbannya lantaran tak terima ada saingan dalam berjualan di sekitar lokasi. Pelaku ditangkap tak kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian. Pelaku ini membawa pisau kemana-mana, jadi alasannya untuk menjaga diri. Pak, kalau betul Pak, pedagang itu kerupuk apa sih Pak? Kerupuk dari mana gitu Pak? Kerupuk Palembang. Jadi kerupuk Palembang yang mungkin kita sering lihat di perempatan lampu merah. Jadi mereka itu berjualan kerupuk. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Gunung Purnomo, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria berjoget dengan seorang perempuan di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Aksi berjoget dengan perempuan tersebut pun viral di media sosial. Seorang biduan berjoget dengan seseorang di kantor Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski telah dihapus, namun video tersebut telah viral di media sosial. Berbagai tanggapan miring dilontarkan oleh netizen terkait video tersebut. Sementara itu, Camat Soko, Mas Lukman, mengakui jika video tersebut berada di ruang Kecamatan Soko saat penutupan PHBN Agustus tahun 2025. Lihat penutupan PHBN, datang 17 Agustus itu loh, namanya itu aja. Itu memang ada sediaan dangdut atau gimana Pak? Nah, biasanya ada hiburannya itu ada. Elektron enggak, elektron biasa. Oh, elektron biasa. Biasa itu cuma memang manggil biduan gitu Pak? Iya, biasanya ada. Jadi saya berharap kepada semua camat ya di kantor masing-masing untuk tidak membuat kegiatan yang kontroversial dan menyakiti hati masyarakat. Bupati Mojokerto Muhammad Albarah mengimbau agar semua tingkatan mulai OPD, camat, dan kepala desa tidak membuat acara yang berlebihan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang ibu-ibu mengamuk di jalanan dan juga mencegat sebuah angkot di kawasan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sambil menenteng helm, ibu-ibu ini mengamuk, mencegat angkot dan memaksa seorang penumpang wanita turun. Ibu-ibu seakan tak peduli, aksinya membuat macet. Macet. Supir angkot dan sejumlah pengendara berupaya menenangkannya. Menurut informasi, awalnya ibu-ibu ini berkendara motor dengan suaminya. Namun dirinya pergoki suaminya main pandang dengan wanita penumpang angkot hingga ibu-ibu ini tak terima. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya sendiri di rumahnya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Suami korban diduga sakit hati karena sering ditinggal tanpa izin. Warga Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Selasa siang sontak geger dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di dalam rumahnya sendiri. Korban yang diketahui bernama Maria, 48 tahun, ditemukan tewas di lantai ruang tamu dengan luka jeratan tali di bagian lehernya.
Anak korban pun tak kuasa melihat jenazah ibunya di lokasi. Ia langsung dibawa ke tempat aman untuk ditenangkan. Menurut salah satu tetangga korban, jasad korban ditemukan pertama kali oleh anak lelakinya yang baru saja kembali dari tempat kerjanya. Kevin itu pulang dari kerjaan, dia katanya temennya datang, nggak ngepil mamanya tuh nggak diangkat-angkat. Nah itu terus temannya itu, Pin, kamu pulang Pin, kata dia bilang gitu. Oh iya, kata dia bilang gitu. Udah aku pulang. Gila dia pulang kan aku buka pintu. Apa Pin? Lagi ngapain Pin? Mbak Yuli sini Mbak Yuli sini, kata dia bilang gitu kan. Ini mama dibunuh bapak, mama dibunuh bapak. Jajaran Polsek Kebonjeruk dan Polrestro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP dan identifikasi jenazah korban. Dugaan sementara pelaku sakit hati karena korban kerap bepergian keluar rumah tanpa izin. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah bocah perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tim dokter juga menemukan cedera pada bagian leher dan kondisi jenazah sudah membusuk. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengotopsi jenazah bocah perempuan berinisial AR yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan sementara, luka pada jasad AR diduga akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan tubuhnya. Meski demikian, penyebab pasti kematian korban belum disimpulkan lantaran tim dokter masih memeriksa lebih lanjut melalui uji laboratorium forensik. Pada jenazah ditemukan sudah membusuk lanjut dan didapatkan belatung. Wajah tampak lebih kering dan terdapat jejas dengan perabahan kasar di kulit leher dan kanan dan kiri. Kemudian ditemukan luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah sampai di tulang kepala. Kemudian pada tulang iga kiri, bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar di mana diduga akibat proses penyembuhan tulang. Dugaan akibat kekerasan tumpul. Jadi perkiraan kami setidaknya 3-5 hari. Jadi bisa lebih karena kita juga mempertimbangkan lokasi atau lingkungan di sekitar korban itu ditemukan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat petani Riau mewarnai Hari Tani Nasional di Jakarta. Mereka mengecor setengah tubuhnya dengan semen sebagai simbol putus asa atas konflik agraria yang tak kunjung usai. Peringatan Hari Tani Nasional ke-65 dijadikan momen oleh para petani Riau untuk menggelar aksi protes di Jalan Medan Merdeka Selatan. Dengan menggunakan wadah besar, dua petani membiarkan tubuhnya terkurung semen hingga separuh badan. Tindakan ini adalah bentuk kemarahan atas konflik agraria di Riau yang membuat petani kehilangan tanah dan penghasilan. Mereka mendesak Presiden Prabowo segera turun tangan agar petani tak semakin terpuruk dan kelaparan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan massa Serikat Tani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan sampaikan sejumlah tuntutan. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta.
Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa Serikat Tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, Serikat Petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, 1. DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peringati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dalam aksinya, mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dan petani Punden Rejo berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal serta memberi kejelasan nasib para petani Punden Rejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.